Kalau kita ngebahas sebuah brand Poco, pasti di benak kalian ini adalah sebuah brand killer. Ya emang nggak salah sih, karena sampai detik ini Poco selalu mengutamakan soal performa dan performa. Gue jadi inget waktu pertama kali brand Poco ini keluar, dia ngeluarin Pocophone F1 dan satu jagat hampir heboh. Ya gimana enggak? Handphone dengan chipset terbaik saat itu Snapdragon 845 dijual cuma dengan harga 4 jutaan. Dimana kompetitornya adalah kelas-kelas flagship yang mungkin harganya lebih dari 10 juta. Tapi itu cuma dari segi performa aja sih. Kalau menurut gue untuk dari segi layar, desain, dan build quality-nya menurut gue masih kurang banget. Tapi lain cerita dengan yang satu ini, Poco F3. Sekarang flagship killer versi Poco udah nggak melulu soal performa. Dari segi desain gue akuin Xiaomi pintar banget kali ini. Karena sekarang material framenya balik lagi dengan lapisan polikarbonat atau plastik, yang mana sebelumnya di Poco F2 Pro itu udah pakai bahan aluminium. Nah di Poco F3 ini biarpun polikarbonat tapi dia dibuat dengan finishing matte di bagian sisi kiri dan kanan. Lalu ada finishing glossy-nya juga di bagian frame atas, bawah, dan juga sedikit glossy di bagian garis frame sampingnya. Hal-hal kayak gini tuh yang ngebuat bahan plastik nggak kelihatan kayak plastik. Nggak cuma itu aja sih, untuk bagian back covernya juga udah dilapisin Corning Gorilla Glass 5. Dan kalau kalian mau kelihatan mewah, kalian bisa coba pilih yang warna Arctic White. Ini seriusan cakep banget loh. Warnanya itu kalau kena cahaya kayak warna-warna putih mutiara. Dan lapisannya juga doff yang pasti aman banget dari yang namanya sidik jari. Untuk fingerprintnya dia nyatu dengan tombol power dan gua rasa nggak ada masalah dengan ini karena emang cepet banget unlocknya. Dan yang gua nggak suka adalah nggak dikasih slot SD card. Untuk jack audio di sini emang absen. Mungkin sebagian nggak akan suka dengan nggak ada jack audio, tapi kalian tenang aja, kalian masih dikasih dongle-nya juga. Dan sebagai gantinya dengan nggak ada jack audio, kita dikasih vibration motor paling enak dari Xiaomi, X-Assist Linear Motor. Yang mana ini juga dipakai di seri-seri flagshipnya Xiaomi. Dan hasilnya adalah haptic feedback di HP ini bener-bener enak. Dan kalian harus coba sendiri sih untuk rasain feel seperti apa. Kalau ngomongin soal layar, waktu zamannya Pocophone F1 itu terkenal banget dengan yang namanya touch delay. Tapi di Poco F3 ini udah nggak ada masalah sama sekali. Karena di sini kita dikasih panel I4 AMOLED 120Hz dan juga touch sampling rate-nya di 360Hz. Dan nggak cuma itu aja, di layar Poco F3 ini udah dukung konten HDR10+, 100% DCI-P3 dan peak brightness-nya bisa sampai 1300 nits. Kalau kalian lihat secara fitur, sebenarnya di bagian color scheme-nya di sini kita juga banyak banget yang bisa diatur. Mulai dari adanya fitur adaptive color yang cara kerjanya mirip-mirip sama True Tone-nya iPhone, sampai kalian bisa setting warna di bagian color gamutnya. Udah lengkap banget kok ini. Lalu kita juga dikasih fitur AI HDR Enhancement dan juga fitur MEMC. Buat yang nggak tahu, MEMC itu adalah sebuah fitur yang bisa ngebuat video kita tuh jadi lebih smooth lagi. Contoh gambarannya, kalau misalnya kalian pernah mampir ke toko-toko elektronik yang jualan TV, biasanya dia suka muterin video-video kayak yang kalau tampilannya tuh halus banget framenya. Nah kayak gitu tuh mirip-mirip. Dari segi performa gue rasa udah nggak perlu diraguin lagi sih, karena ya ini emang jualan utamanya Poco. Udah pasti untuk main games kelas Genshin Impact itu udah bisa rata kanan. Sekilas info, SoC Snapdragon 870 ini adalah versi overclock dari Snapdragon 865, yang mana menurut gua adalah SoC flagship dari Snapdragon yang paling sukses sampai saat ini. Karena dari segi performa, konsumsi daya, dan suhu udah bagus banget. Gue pribadi lebih mending dikasih seri 870 ini dibandingkan seri 888. Karena Snapdragon 888 menurut gua masih banyak banget masalah dengan overheatingnya. Bicara soal kamera, biasanya untuk sektor kamera bukan hal yang diunggulin di seri Poco ini. Tapi di Poco F3 ini beda. Di sini kita dikasih triple kamera dengan sensor kamera utama di 48 megapiksel, ultrawide di 8 megapiksel, dan lensa makro di 5 megapiksel. Dan yang uniknya di sini kita dikasih mikrofon juga di bagian tengah. Nah, fungsinya ini adalah untuk fitur audio zoom yang mungkin akan lumayan kepake buat orang-orang yang cukup kepo.
Tapi kamera selfie di sini juga udah bagus di 20 megapiksel. Untuk hasil foto-fotonya kalian bisa lihat di sini. Untuk perekaman video bisa sampai di 4K 30 fps dan hasil footage-nya juga cukup stabil. Begitu juga di perekaman video kamera selfie-nya, footage-nya juga udah cukup stabil dan bisa banget kok dipakai untuk vlog. Untuk perekaman video selfie-nya bisa sampai di Full HD di 60 fps. Dan di sini juga udah dikasih fitur frontal sound yang ngebuat suara kita lebih jelas lagi. Buat yang suka manual, di fitur Pro videonya di sini ada fitur lock. Untuk seorang videographer pasti suka banget sih dengan adanya fitur ini, karena kita bisa lebih bebas lagi untuk meng-color grading videonya. Lalu ada fitur movie frame biar kelihatan lebih sinematik, dan yang menarik juga di sini ada yang namanya fitur focus picking. Fungsinya adalah meng-highlight bagaimana aja yang fokus dengan tanda warna merah-merah ini. Ini keren banget sih. Bicara soal audio, emang sih di HP ini nggak ada audio jacknya. Tapi buat kalian yang pencinta musik, HP ini udah dukung wireless high-res audio. Untuk kualitas dari stereo speakernya menurut gue ini udah bagus banget tuh kalau misalnya kalian aktifin fitur Dolby-nya. Dan kualitas speakernya mirip-mirip kayak Redmi Note 10 Pro kalau yang udah diupdate di MIUI 12 yang udah dapat fitur Dolby-nya. Gue jadi sempat mikir, kayaknya Xiaomi untuk HP-HP kelas mid-range yang udah pakai dual stereo udah dikasih speaker dengan kualitas yang bagus sih. Mungkin bedanya adalah adanya fitur Dolby atau enggak. Soalnya perbedaan antara adanya fitur Dolby atau enggak itu lumayan jauh sih untuk kualitas speakernya. Masuk ke konsumsi daya baterai. Nah, untuk pemakaian gue yang medium aja dan main game sesekali, di sini gue masih dapetin screen on time di atas 6 jam. Dan gue nyalain fitur 120Hz juga kok. Sebenarnya baterai dengan kapasitas 4520 mAh udah cukup kok dipakai seharian di HP ini. Lagi pula pengecasan di HP ini udah terbilang cepet banget kok, nggak nyampe sejam itu pasti udah penuh. Gak lupa HP ini juga masih ada fitur AR Blaster, NFC, dan yang terpenting HP ini udah dukung 5G. Karena 5G udah masuk ke Indonesia, tapi sayangnya jaringan 5G Telkomsel belum bisa dipakai di handphone ini. Tapi kalian tenang aja, nanti kedepannya juga pasti provider-provider di Indonesia itu memperluas jaringan band 5G-nya. Kesimpulannya adalah Poco F3 ini gue nobatin sebagai HP paling worth it di tahun 2021. Mulai dari harga, performa, desain, fitur, dan user experience-nya ini udah melebihi ekspektasi gua. Gua rasa untuk kedepannya dipakai 3-4 tahun HP ini masih cukup bersaing kok. Karena ya balik lagi ke performanya yang ini emang udah kenceng banget. Oh ya, untuk HP ini juga udah ada protection di IP53. Jadi kalau misalnya kalian mau hujan-hujanan itu masih bisa sih pakai handphone ini. Dari sekian banyak hal yang bagus-bagus di HP ini, kekurangannya yang menurut gue pribadi cukup fatal adalah ya MIUI-nya itu sendiri.
yang menurut gue masih belum optimal dan banyak bug. Contohnya aja kalau misalkan kalian update ke MIUI 12.5.1, itu pasti dari kebanyakan kalian bakal ngerasain dan bingung gitu. Kok notifikasi media kayak seperti Spotify dan lain-lain tuh nggak bisa dihilangkan. Lalu gue juga pernah mau coba untuk video call via WhatsApp, malah layarnya jadi blank hitam dan ya gue harus restart si handphonenya. Ya bug-bug seperti ini sebenarnya emang bakal fix sih di next update. Cuma ya menurut gue pribadi ini malah bikin user experience-nya berkurang dan ya nggak nyaman aja gitu. Sebenarnya HP ini cocok banget buat kalian yang punya dana cukup minim dan pengen rasain HP kelas flagship. Nggak cuma dari performa aja, tapi user experience kelas flagship juga kalian bisa rasain di HP ini. Oke, segitu aja yang mungkin bisa gue bahas di review Poco F3 kali ini. Kalau kalian suka konten-konten gue, kalian bisa langsung klik subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan kalau kalian mau tanya-tanya seputar gadget, kalian bisa langsung mampir aja ke IG kita di Sumber Gadget. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Gue Tian dari Sumber Gadget, pamit.